Oke, kita lanjut aja. Jadi etika dalam data science itu adalah elemen kunci untuk membangun kepercayaan publik dalam penggunaan data dengan mengikuti prinsip-prinsip etika. Data science dapat memberikan solusi inovatif tanpa mengorbankan hak asasi manusia atau menyebabkan kerugian sosial. Menerapkan etika dalam setiap data science adalah upaya untuk memastikan bahwa teknologi yang kita bangun hari ini membangun manfaat jangka panjang untuk semua orang. Nah, jadi ada beberapa prinsip utama, ada 5. Yang pertama adalah keadilan atau fairness. Keadilan dan data science artinya kita harus memastikan bahwa data analisis dan algoritma yang kita gunakan tidak mendiskriminasi atau menyebabkan ketidakadilan. Misalnya, kalau kita membuat model prediksi, jangan sampai hasilnya bias hanya karena datanya nggak seimbang. Kayak terlalu banyak data dari satu kelompok tertentu, jadi kita perlu melakukan uji dan evaluasi model untuk memastikan semua pihak diperlakukan dengan sama. Kemudian ada transparansi. Bayangin kalau kita pakai algoritma seperti black box yang orang lain nggak ngerti cara kerjanya. Transparansi itu tentang membuka rahasia dapur. Kita harus bisa menjelaskan bagaimana data diolah, bagaimana model bekerja, dan kenapa keputusan diambil berdasarkan data itu. Jadi transparansi bikin orang lebih percaya sama hasil data analisis kita. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Sebagai data scientist, kita nggak cuma main data buat seru-seruan atau profit. Kita juga harus mikir dampaknya apa buat masyarakat. Kalau datanya dipakai buat ngasih solusi masalah sosial, itu bagus. Tapi kalau malah bikin masalah baru, nah itu bahaya. Jadi kita harus pakai data untuk tujuan yang bermanfaat untuk orang banyak. Seperti yang tadi dibilang, minimal efficient atau tidak merugikan. Prinsip ini kalau nggak bisa membantu, jangan sampai malah merugikan. Misalnya jika pakai data pribadi buat tujuan yang nggak disetujui sama pemiliknya, atau bikin model yang bisa disalahgunakan. Intinya kita harus berhati-hati supaya data dan analisis kita nggak bikin orang dirugikan. Kemudian ada pemberian persetujuan atau konsen. Kalau mau pakai data orang, kita harus tanya-tanya dulu, persetujuan itu wajib ya. Jangan asal ambil data tanpa kayak data survei pun itu sebenarnya juga privasi. Terus juga pastikan juga orang yang ngasih data ngerti dan jelas untuk apa datanya dipakai. Jangan sampai mereka bilang iya tapi nggak tahu resikonya. Transparansi dan komunikasi yang jelas itu juga kunci. Jadi dengan prinsip-prinsip ini kita bisa jadi data scientist yang nggak cuma jago hitung-hitungan tapi juga bertanggung jawab dan peduli sama dampaknya. Etika bikin pekerjaan kita nggak cuma teknis tapi juga bermakna. Kemudian ada privasi dalam data scientist. Privasi dalam data scientist adalah tentang melindungi informasi pribadi individu agar tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin. Sebagai data scientist, kita juga sering bekerja dengan data yang mungkin mengandung informasi sensitif, sehingga penting untuk menjaga kepercayaan pemilik data dengan menerapkan langkah-langkah untuk melindungi privasi mereka. Ini ada 5 prinsip utamanya. Yang pertama ada anonimisasi. Itu kayak menyamarkan identitas. Kita memastikan data yang kita olah tidak dihubungkan ke individu tertentu. Jadi contohnya daripada pakai nama asli, kita ganti ke kode atau ID yang anonim. Jadi kalau ada yang coba intip datanya, mereka cuma lihat angka-angka aja tanpa tahu pemiliknya siapa. Kemudian ada keamanan data. Keamanan data itu kayak pasang gembok ya, kayak pasang gembok super kuat di data kita. Kita
perlu pastikan datanya tersimpan di tempat yang aman. Cuma bisa diakses sama orang-orang yang memang punya izin aja dari data-data yang udah kita ambil. Kita bisa pakai teknik seperti enkripsi yang bikin data nggak bisa dibaca kalau dicuri. Intinya jangan dikasih celah lah buat peretas atau pihak yang nggak bertanggung jawab lainnya untuk mengakses data kita. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data minimal atau data minimization. Bayangin kalau kita cuma butuh 1 liter air tapi malah ngambil 1 galon kan. Nah, data juga begitu. Kita cuma ambil yang benar-benar buat analisis kita aja. Kayak kalau sekiranya nggak perlu nama, jangan dimasukin. Cukup inti-intinya aja. Nggak perlu kumpulin semua info, apalagi yang nggak relevan. Ini bikin data kita juga lebih gampang juga buat nganalisisnya, lebih efisien. Kemudian yang keempat ada kepatuhan terhadap regulasi. Tiap negara punya aturan main tentang data kayak GDPR di Eropa atau UU PDP di Indonesia. Gitu. Sebagai data scientist kita juga harus ngerti dan patuh sama aturan-aturan ini. Jangan sampai proyek kita malah kena masalah karena nggak sesuai regulasi. Main aman aja biar data yang kita olah tetap legal dan etis. Kemudian yang kelima, hak pemilik data. Jadi data itu bukan punya kita ya, tapi punya orang yang memberikannya. Jadi mereka juga berhak tahu data mereka dibuat pakai apa, apakah mereka bisa bantu data itu apa enggak. Terus jangan lupa kalau mau pakai data orang, pastikan mereka setuju ya. Persetujuan itu penting banget. Nah, mengapa penting? Data science itu kayak pisau bermata dua di satu sisi. Jadi bisa jadi alat yang super canggih untuk menemukan solusi atas masalah kompleks. Tapi di sisi lain kalau nggak digunain dengan bijak bisa jadi senjata yang berbahaya. Nah, untuk memastikan data saintis digunakan untuk kebaikan, kita perlu banget perhatiin etika dan privasi. Kenapa? Karena ada data ibarat harta karun yang sangat berharga. Kita harus jaga banget supaya nggak disalahgunakan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, transparansi, kita bisa memastikan bahwa hasil analisis data kita itu fair dan nggak bias. Selain itu, dengan menjaga privasi data, kita juga melindungi hak-hak individu dengan membangun kepercayaan pada masyarakat. Adanya etika dan privasi itu adalah fondasi yang kuat untuk membangun data saintis yang bertanggung jawab. Nah, ini kayak ada beberapa kasus. Pertama, kasus pada Agustus tahun 2021, sistem aplikasi Electronic Health Alert Card milik Kemenkes dilaporkan mengalami kebocoran data. Data pribadi yang bocor mencakup informasi lebih dari 1 juta pengguna, seperti nama, NIK, nomor paspor, hasil tes COVID-19, hingga informasi perjalanan. Kemudian aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan untuk pelacakan COVID-19 sempat menjadi sorotan karena dugaan kelemahan yang kemungkinan data penggunanya itu pada bocor. Meskipun pemerintah menyangkal adanya kebocoran besar, banyak ahli keamanan cyber memproteksi risiko yang signifikan jika aplikasi tidak diperbarui dengan protokol keamanan yang memadai. Pada tahun 2024 juga ada kasus kebocoran data di Indonesia. Itu ada di PDN, Pusat Data Nasional. Jadi di Surabaya itu insiden ini terjadi pada 17 Juni 2024 akibat serangan ransomware yang berhasil menyusupi data dari 282 kementerian dan lembaga, termasuk informasi masyarakatnya. Nah, bagaimana kita sebagai data scientist dapat berkontribusi dengan mencegah kebocoran data? Yang pertama, itu ada pengembangan model.
kita dapat mengembangkan model-model machine learning untuk mendeteksi anomali dan serangan cyber. Mengenkripsi data seperti yang tadi, melindungi data dengan enkripsi yang kuat adalah langkah penting untuk mencegah akses yang tidak sah. Kemudian yang ketiga, pengelolaan akses yang ketat. Membatasi akses terhadap data hanya untuk pihak yang berwenang aja. Jadi data cuma bisa diakses cuma sama kita atau sama tim kita aja, jangan sama yang lain. Walaupun dia kenal atau dia teman kita juga, kalau nggak ada sangkut pautnya sama project, itu jangan. Nah, ini undang-undang yang ada di Indonesia, UU PDP. Jadi kita punya peluang emas untuk data scientist yang bertanggung jawab. UU PDP bukan hanya sekedar aturan, tapi juga sebuah peluang besar bagi kita nih sebagai data scientist. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana kita harus mengelola data sehingga kita bisa menciptakan inovasi tanpa mengorbankan privasi pengguna. Apa sih UU PDP bagi seorang saintis itu apa artinya? Yang pertama, standar etika yang lebih tinggi. UU PDP mendorong kita untuk selalu memprioritaskan etika dalam setiap proyek data science. Kita harus memastikan bahwa model yang kita bangun itu nggak bias, transparan, dan nggak melanggar hak privasi pengguna. Kemudian UU PDP menghadirkan tantangan baru yang menarik untuk diselesaikan. Kita harus terus belajar dan mengembangkan teknik-teknik baru untuk melindungi privasi data seperti differential privacy, federated learning, dan homomorphic encryption. Terus kita bisa kolaborasi. Jadi kita perlu kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, etikawan, dan pengguna, untuk memastikan bahwa solusi data science yang kita kembangkan ini memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh UU PDP. Jadi nggak asal tebak, jadi udah tahu peraturannya. Kemudian ada peluang karir. Dengan semakin banyaknya sadar akan pentingnya privasi data, permintaan akan data scientist yang memiliki keahlian dalam bidang ini akan terus meningkat. Nah, bagaimana UU PDP dapat diimplementasikan dalam proyek? Yang pertama ada privacy by design. Kita harus merancang sistem data dengan mempertimbangkan privasi sejak awal. Ini berarti kita harus memiliki algoritma yang tepat, mengelola data dengan aman, dan memberikan transparansi kepada pengguna. Yang kedua ada data minimization. Seperti tadi, kita hanya boleh mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan analisis. Semakin sedikit data yang kita kumpulkan, semakin kecil pula resiko kebocorannya. Kemudian ada differential privacy. Teknik ini menambahkan noise ke dalam data sebelum dibagikan sehingga informasi individu sulit diidentifikasikannya. Kemudian ada federated learning. Model AI yang dilatih di perangkat pengguna, bukan di server pusat, sehingga data pribadi tidak perlu dikumpulkan dalam satu tempat. Gitu. Nah, tantangan privasi dalam era big data dan AI. Yang pertama ada pelacakan data tanpa izin. Jadi ketika organisasi atau pihak ketiga mengumpulkan data pribadi pengguna tanpa memberikan pemberitahuan yang jelas atau mendapatkan persetujuan eksplisit dari individu tersebut. Yang kedua, profiling individu melalui data. Dengan kemajuan AI, machine learning, profil individu menjadi semakin akurat dan mendalam. Profiling ini dilakukan dengan pengumpulan berbagai data pribadi termasuk kebiasaan belanja, riwayat pencarian lokasi, interaksi dengan media sosial untuk membuat prediksi atau menentukan kategori tertentu. Seperti yang tadi ya,
inti dari data scientist itu apa. Kemudian dua masalah itu tuh kayak misalnya nih, aplikasi HP sering aplikasi HP bisa aja tahu kamu lagi ada di mana, lagi ngapain aja, dan apa aja yang kamu cari di internet. Padahal kamu nggak pernah ngasih izin buat dilacak. Ini kayak ada yang ngintip gitu. Kemudian yang tadi kita dibuat profil dari data yang dikumpulin itu, perusahaan bisa bikin profil tentang kita. Profil ini kayak isian biodata yang super lengkap, memulai dari kebiasaan belanja, minat, sampai pandangan politik. Nah, profil ini juga bisa dipakai misalnya buat nawarin iklan yang sesuai sama minat kita, atau bahkan buat mengukur seberapa beresiko kita buat suatu perusahaan. Misalnya kalau profil ini salah atau bias, sebisa kita jadi korban diskriminasi. Kenapa ini bisa jadi masalah yang besar? Kita nggak punya kendali yang pertama. Kita seringkali nggak sadar kalau data kita lagi diambil dan digunakan. Kemudian data kita bisa disalahgunakan. Misalnya data kita bisa dipakai buat manipulasi data, memanipulasi kita agar beli produk tertentu atau mendukung calon pemimpin tertentu. Pas banget lagi ini ya, pemilu. Munculnya diskriminasi. Profil yang dibuat dari data bisa memperkuat bias yang ada di masyarakat, sehingga orang-orang tentu bisa jadi dirugikan. Jadi intinya di era digital ini privasi kita lagi terancam. Data kita yang seharusnya jadi milik pribadi malah sering kali digunakan tanpa izin dan untuk tujuan yang tidak kita inginkan. Nah, gimana solusinya untuk mengatasi masalah ini? Pertama, lebih sadar, kita harus lebih aware dengan data yang kita berikan dan bagaimana itu bisa digunakan. Terus lebih selektif, jangan sembarangan memberikan izin atau akses data kepada aplikasi atau situs web. Lindungi data kita, gunakan password yang kuat, aktifin fitur keamanan di perangkat kita, dan hati-hati dengan phishing. Terus kita dukung regulasi, dukung adanya aturan yang lebih ketat tentang perlindungan data pribadi. Dengan begitu kita bisa tetap menikmati manfaat teknologi tanpa harus mengorbankan privasi kita juga. Jadi untuk umum, bukan untuk data scientist saja sebenarnya. Nah, pilar-pilar dalam data scientist. Jadi yang pertama ada pengumpulan data. Data harus dikumpulkan dengan izin eksplisit dari subjek data dengan transparansi penuh mengenai bagaimana dan untuk tujuan apa data tersebut digunakan. Jadi yang pertama, nggak asal ambil. Minta izin dulu sebelum mengambil data orang. Kita harus izin dulu. Jangan asal ambil comot data orang begitu aja karena itu beresiko ya. Terus transparan, kita harus jujur ngasih tahu orang-orang buat apa data-data mereka, mau pakai apa, jangan bohong. Cukup yang dibutuhkan aja. Ini poin-poin sama kayak yang tadi ya, jangan ngambil data yang nggak penting-penting amat, ambil secukupnya aja biar nggak ribet juga kita ngurusnya kan. Kemudian penggunaan data harus digunakan sesuai dengan tujuan yang diinformasikan pada awalnya, sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh subjek kita. Jadi kalau udah bilangnya pakai buat ini, ya jangan dipakai buat yang lain. Kemudian jangan nipu, jangan bikin kesimpulan yang aneh-aneh dari data itu. Kemudian kalau ada perubahan rencana soal penggunaan data tersebut, kasih tahu ke orang-orang tersebut datanya mau kita pakai buat yang lain. Gitu. Kemudian keamanan data menggunakan teknik enkripsi dan pengamanan lainnya untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Jadi data itu kayak harta karun ya. Kayak yang tadi dibilang harus dijaga benar-benar, jangan sampai ada yang nyolong. Jangan semua orang boleh lihat data kita, cuma orang-orang yang berhak aja yang boleh. Kalau data hilang, kita harus nyari tahu kenapa dan gimana cara ngembalikinnya kalau udah nggak kepake. Terus kalau udah selesai,
lebih baik kita hapus saja. Terus keadilan. Model dan algoritma yang digunakan harus diaudit untuk mendeteksi dan menghindari bias yang bisa mempengaruhi hasil analisis dan keputusan yang diambil. Jangan bikin model yang membeda-bedakan orang berdasarkan ras, gender, tapi kalau gender nggak apa-apa sih harusnya. Atau hal yang lainnya sebelum pakai model, kita harus uji dulu biar yakin nggak ada bias. Kita harus bisa jelasin gimana model kita bekerja biar orang-orang paham dan nggak curiga juga. Intinya sebagai data scientist punya tanggung jawab yang besar. Kita punya kekuatan untuk mengubah dunia dengan data aja, tapi kita juga harus bertanggung jawab atas dampak yang kita buat. Jadi kita harus pakai data dengan bijak dan etis lah. Oke. Jadi kesimpulan, dalam data science adalah landasan penting yang harus selalu dijaga untuk memastikan bahwa data digunakan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Pilar-pilar utama seperti pengumpulan data yang sah dan transparan, penggunaan data sesuai dengan tujuan yang diinformasikan, keamanan data yang mencegah penyalahgunaan, dan memastikan keadilan dalam model analisis adalah aspek-aspek fundamental dalam proses ini. Gitu. Oke, saya sudah selesai.